Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa akuntansi syariah yang sudah hadir dalam pertemuan kita kali ini, yaitu pertemuan ke-8 pada mata kuliah pengantar akuntansi 2 dan lab. Oke, di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas mengenai perhitungan persediaan barang dagangan dengan metode fisik atau periodik. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana perhitungan persediaan dengan metode perpetual. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan dengan menggunakan metode fisik atau periodik. Oke, di dalam metode fisik atau periodik ini kita mengenal 3 metode, yaitu yang sering kita dengar itu FIFO, LIFO, dan average. Nah, metode FIFO itu seperti apa? Metode FIFO atau metode first in, first out itu diasumsikan barang yang pertama kali dibeli itu sebagai barang yang pertama kali pula untuk dijual gitu ya. Mungkin teman-teman akan lebih jelas kalau kita langsung ke contoh soal saja ya, supaya kita eh, lebih bisa membedakan nih, perbedaan antara FIFO, LIFO, dan average itu seperti apa. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Perusahaan mencatat persediaan barang dengan metode periodik atau fisik. Berikut adalah data yang diperoleh selama bulan April 2020. Yang pertama, pada tanggal 1 April, terdapat persediaan awal sebanyak 200 unit dengan harga Rp9.000. Kemudian tanggal 10 April itu dilakukan pembelian sebanyak 300 unit dengan harga Rp10.000. Tanggal 21 April dilakukan pembelian kembali 400 unit dengan harga Rp11.000. Tanggal 23 April, pembelian 100 unit dengan harga Rp11.500. Pada tanggal 30 April 2020, persediaan akhir yang ada di gudang mereka itu sebanyak 300 unit. Kemudian kita diminta untuk hitunglah nilai persediaan akhir pada 30 April 2020. Nah, seperti apa perhitungan yang akan kita lakukan jika kita menggunakan metode first in, first out? Ya, kita lanjutkan. Kita buat totalannya dulu, gitu ya. Pada tanggal 1 April, persediaan awal 200 unit dengan harga 9.000 sehingga jumlahnya adalah 1.800.000. Kemudian pembelian yang pertama itu di tanggal 10 April sebanyak 300 unit dengan harga 10.000 sehingga jumlahnya adalah 3 juta. Pada tanggal 21 April, pembelian 400 unit dengan harga 11.000, jumlahnya adalah 4.400.000. Dan yang terakhir, itu 23 April dilakukan pembelian 100 unit seharga 11.500, sehingga jumlahnya adalah 1.150.000. Nah, total barang yang ada di gudang itu sebanyak 1.000 unit dengan nominal 10.350.000. Itu ya. Nah, kita kan sudah diberitahu bahwa persediaan akhir yang ada di gudang itu sebanyak 300 unit. Sehingga yang kita harus hitung adalah berapa sih penjualan pada periode itu ya. Caranya adalah 1.000 unit atau barang yang tersedia di gudang dikurangi dengan 300 unit, itu barang yang stok akhir yang ada di gudang sehingga penjualannya adalah 700 unit. Nah, bagaimana perhitungan menggunakan metode FIFO atau first in, first out itu
kita asumsikan begini ya, karena barang yang pertama kali dijual adalah barang yang pertama kali masuk, sehingga otomatis dengan penjualan 700 unit itu, maka eh, barang tersebut dijual dari stok awal, gitu ya. Sehingga 300 unit yang tersedia di gudang itu kita ambil dari yang terakhir kita beli, yaitu 100 unit dengan harga 11.500 ditambah dengan 200 unit dengan harga 11.000. Nah, karena 300 berarti tanggal 23 April kita ambil 100 unit, kemudian di atasnya lagi tanggal 21 April kita ambil 200 unit, sehingga jumlahnya adalah 300 unit. 300 unit itu adalah 100 unit 11.500 dan 200 unit dengan harga 11.000. Sehingga nilai persediaan akhir itu adalah 3.350.000. Jadi bagaimana kita mau hitung HPP-nya? HPP itu dihitung dari persedia jumlah barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Sehingga jumlah awal barang yang tersedia untuk dijual itu adalah 10.350.000 dikurangi dengan persediaan akhir 3.350.000. Sehingga ketemu HPP-nya adalah 7 juta rupiah. Gitu ya. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa ya? eh Sampai metode Vivo ini, apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau gitu kita lanjut ke metode LIFO atau last in first out ya. Di metode LIFO ini adalah kebalikan dari metode Vivo tadi. Kalau metode Vivo tadi diasumsikan barang yang pertama kali masuk itu adalah barang yang pertama kali dijual. Kemudian kalau metode LIFO ini kebalikannya. Jadi barang yang dijual adalah barang yang pertama kali, barang yang terakhir masuk. Itu adalah barang yang dijual. Sehingga kalau kita lihat dari contoh soal yang sama dengan metode Vivo tadi, maka akan kita dapat, ya, karena barang yang terakhir masuk itu adalah barang yang sudah terjual, itu berarti masuk tanggal 23 April ini sudah terjual. Kalau gitu kita balik, kita ambil dari nilai persediaan awal. Persediaan 300 unit di gudang itu kita ambil dari persediaan awal, kemudian kalau persediaan awal itu cuma 200 unit, berarti kita masih perlu 100 unit lagi. 100 unit lagi itu kita ambil dari pembelian berikutnya, yaitu pembelian tanggal 10 April, sebanyak 300 unit. Nah, maka dari itu ya 200 unit itu kita anggap dia dengan harga 9.000. Jumlahnya adalah 1.800.000. Kemudian yang 100 unit itu kita ambil dari tanggal 10 April sebesar 10.000. Sehingga totalnya adalah 1 juta. Nah, nilai persediaan akhir itu adalah 2.800.000. Nah, kenapa itu bisa beda antara nilai persediaan akhir dengan menggunakan metode LIFO dan persediaan akhir dengan menggunakan metode Vivo, gitu ya. Kemudian kita hitung barang yang tersedia dijual sama, yaitu di 10.350.000 dikurangi dengan persediaan akhir 2.800.000 sehingga harga pokok penjualan
pada periode April 2020 sebesar 7.550.000. Gitu ya. Kenapa perusahaan ada yang menggunakan metode FIFO, ada yang menggunakan metode LIFO, itu dengan berbagai pertimbangan ya teman-teman ya. Kalau mungkin produk yang dijual adalah produk makanan yang mungkin ada tanggal kadaluarsanya atau expirednya gitu ya, otomatis akan menggunakan metode FIFO, yaitu metode yang pertama kali masuk akan dijual pertama kali pula gitu, mengingat takut masa expirednya habis gitu. Nah, mungkin untuk perusahaan dengan barang-barang yang tidak ada kadaluarsanya, misalnya furniture atau lain sebagainya ya, yang keadaan gudangnya tidak memungkinkan untuk mengambil barang yang pertama kali masuk untuk keluar duluan, misalnya gudangnya sempit gitu. Nah, itu bisa dijadikan alternatif dengan menggunakan metode LIFO. Tuh. Dan yang terakhir itu adalah menggunakan metode average. Pada metode ini, biaya-biaya dibandingkan terhadap pendapatan sesuai dengan rata-rata per unit. Biaya rata-rata tertimbang per unit ditentukan dengan membagi total biaya setiap barang yang tersedia dijual selama satu periode dengan jumlah barang yang terkait. Gitu ya. Nah, dengan contoh soal yang sama, bagaimana kita menghitung harga pokok penjualan dengan metode average? Nah, nilai persediaan akhir itu dihitung dari persediaan barang akhir dibagi dengan total biaya persediaan barang dibagi dengan total unit. Kalau tadi nilai persediaan akhirnya adalah 300 unit, berarti 300 unit dikali dengan total biaya persediaan itu sebesar 10.350.000 dibagi dengan 1.000 unit. Sehingga akan didapat nilai persediaan akhir 3.105.000. Nah, HPP-nya sama, barang yang tersedia dijual dikurangi dengan persediaan akhir, sehingga 10.350.000 dikurangi dengan 3.105.000 akan didapatkan harga pokok penjualan sebesar 7.245.000. Baik, sampai di sini penjelasan saya teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan ke-9 di minggu depan ya. Jaga kesehatan, tetap belajar, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.